Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini firman Tuhan sangat luar biasa yang menasihati kita supaya kita tidak terhanyut. Saya mengambil judul peringatan agar tidak terhanyut. Yang menjadi landasan firman Tuhan adalah Ibrani pasalnya yang kedua ayat yang ke-1 sampai 4. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-1 sampai 4. Saya akan bacakan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Tuhan meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai penyataan, kekuasaan, dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yang menjadi ayat emas tadi, ayat yang pertama, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, siapa saja yang hanyut di bawah arus? Tentunya kita pasti mengatakan saya tidak mau hanyut di bawah arus dunia tentunya. Nah, di dalam firman Tuhan tadi ada 4 yang saya catat untuk kita tidak terhanyut oleh arus dunia atau ajaran-ajaran yang sesat, ya. Perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang pertama, janganlah kita menjauhkan. Orang-orang yang terhanyut adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari persekutuan dan ibadah. Inilah orang-orang yang hanyut di bawah arus. Mengapa? Karena orang itu tidak teguh di dalam firman Tuhan. Bagaimana imannya bertumbuh oleh firman Tuhan kalau dia menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan dan ibadah-ibadah. Hari ini ibadah begitu banyak melalui medsos, melalui fasilitas online begitu banyak. Ya, walaupun mungkin kita tidak sempat atau tidak mampu datang ke gereja, tapi hari ini hampir setiap saat 24 jam penuh dengan khotbah pelayanan, dan kita bisa mendengar, dan itu membuat kita diteguhkan sehingga kita tidak terseret oleh arus dunia, tidak terseret oleh ajaran sesat atau perkataan-perkataan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti itu baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, bagus atau buruk, itu yang dikehendaki Tuhan atau yang tidak dikehendaki Tuhan, kalau kita tidak berdasarkan koridor hukum firman Tuhan. Oleh karenanya saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita, ya, untuk kita dekat kepada Tuhan. Nah, orang yang terhanyut oleh arus itu adalah orang-orang yang memang gampang, saya katakan gampang, ya, dengan hukum-hukum dunia, perkataan-perkataan dunia, teman-teman dunia, sehingga dia gampang terhanyut oleh arus dunia. Ya. Yang kedua yang saya catat adalah pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk, 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Orang yang tadinya baik, ya, yang hidup dari kecil lingkungannya baik, bisa
terkontaminasi dengan pergaulan yang buruk dan bisa terhanyut oleh arus dunia? Bisa, saya katakan. Bisa. Jika seseorang sering dan memang tinggal dengan rumah orang fasik, satu rumah dengan orang fasik, cepat atau lambat dia akan menjadi orang fasik. Begitu juga orang yang sering dan berkumpul dengan orang yang suka berjudi, pasti cepat atau lambat dia akan senang berjudi. Pergaulan yang buruk itu akan mempengaruhi hidupnya, pasti. Sehingga dia gampang terhanyut oleh arus dunia. Ya, orang-orang dunia bilang begini, ya tidak apa-apa sekali-sekali. Tetapi karena sekali-sekali yang keseringan akan terjadi terus-menerus dan akhirnya kumulatif, dan akhirnya menjadi kebiasaan yang buruk. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, begitu juga orang yang senang dan bergaul dengan orang-orang yang suka minum minuman alkohol misalnya. Ya, senang yang orang-orang yang mabuk. Cepat atau lambat dia juga akan menikmati kemabukan itu. Karena sifat daging manusia ingin mencoba. Ingin mencoba. Dan dia akan terhanyut oleh arus dunia. Dan kita sering mendengarnya. Sering mendengar. Kenapa artis misalnya. Atau seorang hamba Tuhan terseret. Ya, terseret dengan narkoba. Terjerat dengan narkoba. Ya karena dia awalnya terpikat. Dalam Yakobus, dosa itu dibuahi karena dia terpikat awalnya. Dia melihat ini terpikat. Mungkin karena untuk doping. Atau ingin mencoba. Ya, rasa ingin tahu itu manusia koresti itu sangat tinggi. Dan pada akhirnya karena dia ingin mencoba, akhirnya ketagihan. Nah kalau sudah ketagihan dia akan terjerat dan masuklah dengan arus dunia tadi. Dan dia menikmati narkoba itu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, itulah pergaulan yang buruk yang membuat orang bisa masuk dalam arus dunia. Orang yang suka dengan video porno misalnya. Itu gak gampang melepaskan kebiasaan buruk itu. Ya, dia akan terhanyut oleh arus dunia. Ya, senang yang bersifat pornografi. Senang dia. Dan itu sulit dilepaskan. Sulit saya katakan. Kalau dia tidak di dalam Tuhan. Pelepasan dan pertobatan. Sehingga jangan sampai kita terhanyut oleh arus dunia. Ya, mengapa saya sampaikan ini? Dalam 2 poin ini sebelum saya melanjutkan poin yang berikut. Karena saya melihat ada anak-anak Tuhan. Ya, pada saya melayani di penjara. Atau konseling rumah tangga atau pribadi. Mengapa mereka terhanyut seperti itu? Dan mereka ingin dilepaskan. Ya itu alasannya. Awalnya berteman. Awalnya masuk dalam lingkungan. Awalnya ingin mencoba. Awalnya ya karena terjebak katanya. Ada yang bilang kilaf lah istilahnya apa saja. Tapi pada akhirnya mereka tersesat dan masuk dalam arus dunia. Dan sulit untuk dilepaskan. Ini tidak mudah saudara. Mengapa saya sampaikan ini tidak mudah dilepaskan? Ya, orang yang pertama tadi menjauhkan diri dari persekutuan dan ibadah ini juga banyak saya melayani. Ya, saya juga melayani kelompok-kelompok marginal tadi. Mereka menjauhkan sehingga bagi mereka ibadah itu atau hari Minggu, hari yang suci itu bagi mereka enggak peduli mereka. Enggak peduli. Yang penting perut saya bisa terisi gitu. Ada seperti itu dan tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan itu bukan hanya kelompok marginal, juga orang-orang yang high class juga seperti itu. Hari Minggu dia tidak beribadah tetapi dia bisa holiday atau vakansi, liburan kemana saja. Atau ke puncak, atau ke villa, tapi tidak beribadah. Saya pernah melayani satu keluarga. Bertahun-tahun keluarga ini tidak pernah ke gereja. Coba Anda bayangkan. Nah saya tanya kemana saja. Ya kami ke villa. Kami punya villa. Jadi setiap hari Sabtu kami berangkat dan hari Minggu kami di villa.
Terus gak ada ibadah. Saya bilang, enggak. Dan pada akhirnya mereka datang karena anaknya masuk arus dunia. Ya, saya katakan masuk arus dunia dan pindah kepercayaan maksud saya. Nah, barulah orang tua itu datang kepada saya. Terus saya bilang, selama ini kemana saja? Setelah anaknya masuk arus dunia karena memang tidak dibekali oleh firman Tuhan dan kebenaran, sehingga bergaul anaknya dengan bebas. Ya, dengan bebas, dan akhirnya pindah keyakinan. Dan orang tua itu baru stres dan baru datang ke pendeta. Itu kan mengerikan, saudara. Masuk arus dunia tidak gampang gitu. Sudah masuk arus, ini kan arus, ya. Bukannya pelan-pelan. Sudah, kalau udah masuk arus itu kan untuk menangkapnya, mengambilnya kembali itu kan tidak mudah. Namanya arus. Nah, ini sering saya alami sebagai hamba Tuhan melayani seperti ini. Kelihatannya kecil, tidak datang ibadah. Tapi kalau kita kumulatif dan sering tidak datang ibadah dan menganggap ini tidak perlu, buang waktu, capek. Nah, pada akhirnya, pada satu saat nanti saudara akan masuk dalam arus dunia, sudah selesai, saudara. Masuklah ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran dunia, filosofi dunia, sudah selesai. Dan itu sulit untuk membalikannya lagi. Ya. Yang ketiga, Efesus 4 ayat 17-20. Efesus 4 ayat 17-20. Bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah ini, bergaul dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bayangkan, bergaul orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak sedikit orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak sedikit, banyak sekali. Dia hanya percaya tapi dia dikenal Tuhannya. Ya, akhirnya apa? Dia ikut arus. Dia tidak tahu mengenal Tuhan, dia tidak tahu hukumnya Tuhan, tidak tahu larangannya Tuhan, dia lakukan. Karena dia tidak tahu, dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak tahu sifat Tuhan. Akhirnya apa? Dia lakukan yang sifatnya duniawi. Dan dia bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Tidak berjauh dengan yang tadi pergaulan yang buruk. Bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini bahaya juga. Ya. Karena pandangannya pakai pandangan dunia atau pandangan dia sendiri. Sehingga mana yang baik atau yang buruk dia tidak bisa lakukan dengan benar karena dia menurut pandangan dia sendiri. Contoh. Ya, kalau korupsi. Menurut firman Tuhan kita nggak boleh korupsi. Menerima suap aja firman Tuhan melarang. Apalagi kita korupsi. Itu kan mencuri. Yang bukan hak kita, kita mencuri. Tapi kalau kita bergaul dengan lingkungan di kantor, misalnya di kantor. Dengan orang-orang yang memang tidak mengenal Tuhan. Dan dia bilang, itu kan hadiah. Itu kan hak kita. Dan Tuhan tidak melarang itu. Coba Anda bayangkan. Dan ini ada, jangan bilang katakan tidak ada. Dan saya juga pernah masuk dalam lingkungan seperti itu. Tapi puji Tuhan karena ada Roh Kudus, saya dikuatkan, diteguhkan iman saya. Dan saya tidak mau. Karena efek dampaknya, kalau sudah saya masuk arus dunia, dan itu tidak bisa kembali. Dan itu dampaknya kepada istri dan anak saya. Tidak mudah, saudara. Jadi apa yang mau saya sampaikan ini? Hati-hati. Tadi katakan peringatan. Kita diingatkan, dinasihati untuk tidak terbawa oleh arus dunia. Ya. Saya ingat dulu waktu zaman ayah almarhum saya. Ya, tahun 70-an. Begitu ya jujurnya saya lihat. Ya. Dan saya saksikan bagaimana jujurnya ayah saya. Dan tidak ada kata korupsi. Tidak ada kata korupsi. Memang ada orang yang memberi upeti. Ya, saya ingat waktu kecil ada orang waktu kami mau Natal, ada orang yang mengantar uang 1 karung ke rumah. Tapi oleh ayah saya, karung itu dikembalikan dan orang itu diusir oleh ayah saya. Dan saya tanya waktu masih kecil, itu apa Pak? Saya bilang, itu uang. Kenapa Papa nggak terima? Itu kan berkat. Masih kecil saya tanya. Itu kan hadiah Natal. Dia Sinterklas. Bukan. Dia bukan Sinterklas. Dia mau nyogok apa?
Dan saya dikasih nasihat. Dan pada akhirnya membentuk diri saya. Hal yang seperti itu yang namanya gratifikasi. Tentunya tidak baik di hadapan Tuhan. Dan saya pelajari secara firman Tuhan itu tidak baik ternyata. Nah kalau kita ada di dalam lingkungan, orang-orang yang bergaul, contohnya di kantor atau di mana saja, di proyek atau istilah, yang kita memang masuk dalam arus mereka, wah bahaya. Bahaya. Bahaya saya katakan. Dan tidak sedikit, saya katakan tidak sedikit. Dan tidak sedikit. Pada akhirnya mereka masuk arus dan sudah tertangkap apa yang terjadi. Dampaknya kepada istri dan anak, kepada keluarga tentunya. Ini tidak baik, saudara. Yang berikut yang terakhir adalah cinta uang dan hedonisme. 1 Timotius 6 ayatnya ke-8 sampai 10. 1 Timotius 6 ayatnya ke-8 sampai 10. Orang-orang yang cinta uang dan hedonisme. Wah, ini yang paling berat. Maaf ya. Bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau yang kata hedonisme, ya hedonisme. Mau pergi ke pesta atau ke gereja atau ke tempat mana saja. Ke tempat publik. Kalau nggak bermerek, yang harganya sekian. Dan kalau ada suatu event atau acara pernikahan, dia harus yang bermerek. Wah, ini udah hedonisme. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mampu. Waduh, ini udah hedonisme. Ya. Bukan lagi kebutuhan. Bukan lagi kebutuhan, saya katakan. Tapi ini suatu ajang pamer. Hedonisme. Ya. Kalau nggak ke mall, badan itu sakit. Ya, kalau tidak menghabiskan uang 100 juta, 200 juta satu kali belanja, wah ini sakit. Ada orang seperti itu. Dan saya pernah melayani ibu seperti ini. Aduh, beratnya minta ampun. Saya katakan berat. Ibu, bahaya. Ya, bahaya. Suatu waktu suami ibu meninggal. Ya, atau suami ibu bangkrut. Kebiasaan itu bahaya. Dan ibu kalau tidak bisa terpenuhi, bagaimana? Ibu tidak belanja satu hari atau satu kali sekian. Ibu udah merasa sakit dan mata saudara. Bagaimana? Ya, tidak menghabiskan uang, rasanya tidak puas. Ada seperti itu. Dan orang cinta uang juga ini bahaya. Cinta uang lebih baik cinta uang daripada cinta Tuhan. Nah ini bahaya. Ya, dimana akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sudah. Ini bahaya. Segala cara dihalalkan. Mau korupsi, dia mau bunuh orang, dia mau singkirkan orang. Ya, ada seperti itu. Dia singkirkan. Yang menjadi rivalnya dia singkirkan. Yang penting saya berhasil. Dia cinta uang karena dia mendapatkan jabatan itu pasti mendapatkan uang. Nah, ini bahaya. Bahaya. Ini masuk arus dunia dan tidak bisa. Kalau udah masuk arus sudah bahaya. Dan nanti suatu saat dia jatuh, barulah dia menjerit. Bagaimana tidak terbawa arus, saudara? Yang pertama, tentunya mendekatkan diri terhadap persekutuan dan ibadah. Dekatkan diri. Karena pada saat ibadah, saudara, pada persekutuan atau ibadah itu hadirat Tuhan. Dan kau belajarkan firman Tuhan. Dan kau mengerti apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan. Apa yang menjadi larangan-larangan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya rajinlah kau beribadah. Sehingga kau tidak terhanyut oleh arus dunia. Yang kedua, jauhilah pergaulan buruk. Ya, jauhi pergaulan buruk. Aduh, sudahlah. Pak Pendeta, nanti saya dianggap, ya dibully lah, difitnah lah saya. Tidak masuk komunitas lah. Saya dicoret lah. Aduh, dan saya dijauhkan lah. Aduh. Saudara, lebih baik saudara dijauhkan dari pergaulan buruk. Ya, dari komunitas yang buruk. Daripada Anda nggak masuk kitab kehidupan. Saya katakan, daripada nggak masuk surga, mendingan jauhkan dari teman-teman yang buruk. Ya, kalau Anda punya teman-teman mabuk, tukang zina, tukang judi, ya, apalagi lah semua yang buruk-buruk itu. Anda nggak mau lepaskan supaya Anda tetap dianggap teman atau saudara. Lebih baik tinggalkan itu. Ya, tinggalkan saja. Anda dikucilkan, silahkan. Banyak kesaksian, saya bilang banyak kesaksian. Bagaimana para penjahat-penjahat besar. Waktu dia bertobat, waduh.
itu semua kelompoknya atau anak buahnya mengejar dia. Dan dia berusaha, dia berjuang untuk tidak kembali lagi. Diancam segala macam. Ya. Harus kita memang untuk lepas dari arus dunia itu tidak gampang, saya katakan. Tidak gampang. Orang yang sudah masuk ke arus dunia, itulah saya katakan arus. Kencang, namanya arus kan kencang. Dia harus lepaskan itu. Ya, jauhkan pergaulan buruk. Yang ketiga, bergaullah dengan para hamba Tuhan yang saleh. Nah ini, lebih baik kita dekat dengan teman-teman hamba Tuhan yang saleh. Ya, bagaimana hidup kesalehan mereka, ya kita tirulah. Nah, karena bicara sorga itu kan selamanya, saudara. Lihat cara hidup hamba Tuhan yang saleh. Tentunya yang saleh ya. Yang hamba Tuhan yang bukan mengejar posisi, jabatan. Hamba Tuhan yang bukan mengejar kekayaan, kemewahan. Hamba Tuhan yang tidak mengejar popularitas dan segala macam. Ya memang betul-betul melayani. Coba Anda lihat. Carilah hamba Tuhan yang saleh. Begitu banyak hari ini. Ya. Bagaimana kehidupan mereka? Ikuti, bergaul. Cara berdoa mereka. Persekutuan mereka, keluarga mereka, keberhasilan mereka. Mari kita teladani. Paulus juga mengatakan teladani hidup saya. Karena dia memang berhasil sebagai hamba Tuhan yang saleh. Yang berikutnya, jangan cinta uang dan tinggalkan hedonisme. Nah ini, sudah masuk arus dunia, sudah arus ya. Tinggalkan, gak gampang memang meninggalkan hedonisme. Hedonisme itu kan kenikmatan, itu harus dilepaskan kedagingan. Kita harus tinggalkan itu. Dan jangan cinta uang. Saudara mau saya ingatkan, kita mati gak bawa uang, gak bawa kekayaan itu, ya, gak bawa apa-apa. Anda mau dikubur di mana? San Diego Hills, yang mahal itu. Tetap saja gak bisa bawa apa-apa, saudara. Tidak bawa apa-apa. Rumah saudara yang 100M, 200M tidak bisa dibawa. Deposito Anda yang triliunan tidak bisa dibawa. Emas saudara yang mungkin berapa kilogram atau ton, ya, mau ton-tonan nggak bisa dibawa. Apalagi berlian saudara, mutiara saudara nggak bisa dibawa. Mobil saudara yang mewah, ya, Lamborghini, Jaguar, apalagi Rolls Royce, itu tidak bisa dibawa. Janganlah cinta uang, ya. Hiduplah, cukupkan dirimu apa adanya. Bukan berarti saya bilang boleh nggak Pak Pendeta kaya? Boleh. Tetapi jangan cinta uang. Ya, karena melepaskan arus dunia tidak gampang, saudara. Tidak gampang, saya katakan. Saya mengingatkan. Yang berikutnya, supaya kita tidak hanyut dan tidak terbawa arus. Bersedekah. Nah ini. Belajarlah jadi orang Kristen yang rajin bersedekah. Bukan mengumpulkan amal ya, beda ya. Kita tidak mengumpulkan amal. Kalau saudara bersedekah karena saudara tahu, ya, kita tahu bahwa Tuhan baik sama kita. Dan orang itu sedang membutuhkan. Ya, banyak yang membutuhkan saudara. Ya, banyak. Jangan berpikir, hari ini apalagi. Ya, jangan pikir hanya orang-orang miskin, orang tidak mampu. Banyak gereja-gereja, coba. Jangan lihat gereja yang besar. Banyak gereja-gereja yang kecil. Hamba-hamba Tuhan yang tidak digaji. Ya, sekolah-sekolah teologi. Ya, mahasiswa teologi. Ya, banyak yang itu harus dibantu, saudara, bersedekah. Sehingga kalau saudara sering membantu, itu kan ada rasa. Anda gak cinta uang lagi. Saya jamin, pergaulan buruk tidak ada lagi. Dan Anda masuk di dalam hidupnya Tuhan. Nah itu hadiratnya Tuhan. Dan Tuhan senang melihat orang yang bersedekah. Dan yang terakhir saya catat, pelepasan dari ikatan kedagingan. Nah itu yang saya katakan. Tidak mudah. Orang yang sudah masuk arus dunia itu harus diangkat. Harus ada pelepasan dari ikatan dunia. Harus dilepaskan. Bagaimana caranya? Berdoa puasa. Datang kepada Tuhan. Berseru. Ya, lepaskan. Nah, itu yang tadi saya katakan. Berdekatkan diri pada ibadah-ibadah. Menjauhi pergaulan buruk. Bergaul dengan para hamba Tuhan yang saleh. Jangan cinta uang maksud saya. Dan tinggalkan hedonisme. Yang kelima, bersedekah. Wah, saya jamin saudara bisa lepaskan. Tapi tentunya dengan doa dan berseru dan memohon kepada. Pasti saya katakan, Anda bisa lepas dari arus dunia. Kiranya saudara yang mendengar ini diberkati Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.